Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau sore atau malam. Jika suasana pada saat Anda membuka atau menjalankan praktek ini dalam kondisi sore hari atau malam hari dan sebagainya. Oke, kita akan mencoba sekarang membahas materi yang berkaitan dengan bagaimana cara mencatat kartu persediaan atau inventory dan gudang atau warehouse gitu ya. Oke, jadi sebelum kita praktek, saya akan mencoba dulu membahas tentang inventory dulu ya. Oke. Inventory atau kalau di dalam akuntansi manual disebut dengan istilah kartu persediaan. Jadi inventory ini adalah barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang tujuan utamanya adalah selain untuk diproses juga untuk dijual kembali kepada pelanggan ya. Nah, berdasarkan pengertian di atas maka perusahaan jasa biasanya tidak memiliki persediaan, sedangkan perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagangan saja. Kemudian kalau Anda berupa perusahaan manufaktur atau industri biasanya memiliki 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan terakhir adalah persediaan barang jadi atau finished good. Nah, kemudian kartu persediaan ini sangat penting, terutama yang berkaitan dengan laporan, khususnya laporan laba rugi ya, itu. Karena kalau salah di dalam pencatatan, nanti terutama yang berkaitan dengan menetapkan default, yang berkaitan dengan persediaan, otomatis nanti berdampaknya ke laporan laba rugi khususnya seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya kalau misalkan Anda menetapkan harusnya misalnya contoh misalkan Anda menetapkan default yang berkaitan dengan Honda. Tiba-tiba Anda misalkan nanti itu mengimpornya Yamaha, nah itu jelas itu akan salah, dampak seperti itu ya. Oke. Kemudian ya, bentuk tampilan yang ada di Accurate yang akan kita bahas adalah modul inventory ya. Jadi tolong kalau bisa sebelumnya Anda buka terlebih dulu materi yang kemarin yang praktik 8 dulu ya. Praktik 8. Jadi perlu diingat materi ini adalah berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya ya. Sekarang kita praktik 9 yaitu bagaimana cara untuk mencatat data persediaan barang dagangan dan bagaimana cara untuk membuat nama gudang ya. Nah, jadi tolong Anda buka ini seperti ini perhatian 8 ya. Perhatian 8 itu kita membahas kemarin itu pick asset di sini ya. Pick asset. Nah, kemudian pick asset list. Kemarin sudah kita bahas ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menginjak ke sini. Inventory. Ya. Oke. Namun sebelumnya tolong kalau sudah dibuka filenya perhatian 8 yang terdapat pada folder Anda, ini tolong disalin dulu ya. Kalau di restore kan lama waktunya nih. Lebih baik kita di ini aja udah ya. Di copy aja salin. Caranya bagaimana kalau sudah dibuka file yang perhatian 8-nya? Caranya klik menu file, pilih open login. Ini di close aja udah. Yes. Nah, jawab no karena kita sudah di backup sebelumnya. No. Kemudian diklik tombol elipsis atau browse. Silakan ini disalin praktik 8-nya ini. Nah, ya ini. Klik mouse kanan. Cara menyalinnya bagaimana? Klik mouse kanan perhatian 8. Di sini saya ulangi. Klik mouse kanan pada praktik 8 yang GDB. Kemudian copy. Kemudian letakkan di bawah. Klik mouse kanan. Di tempat yang kosong, paste. Nah, sehingga akan nanti muncul praktek 8 strip copy. Nah, silakan praktek 8 yang copy ini bisa di rename ya, diganti dengan cara apa? Bagaimana cara menggantinya? Caranya klik mouse kanan, kemudian pilih rename. Oke, ini tolong dihapus saja ya, yang kopinya, tapi titiknya nggak boleh terhapus ya titiknya. Nah, ganti 8-nya jadi 9. Seperti itu ya, lalu di enter. Silakan perhatian 8-nya dibuka saja. Klik 2 kali boleh, klik 1 kali boleh, lalu open boleh ya. Lebih cepat klik 2 kali aja udah ya. Oke langsung. Ya.
silakan di passwordnya disalin, ya, user ID-nya disalin ke password, ya, oke langsung. Ya. Oke, kita akan coba lihat diaktifkan saja inventory-nya sini. Nah, ini bentuk tampilannya seperti ini ya, yang Anda lihat. Oke, sekarang kita akan coba, saya akan mencoba menjelaskan secara ini aja ya, secara global, tetapi secara singkat ya, materi-materi yang ada pada inventory ini. Nah, ini warehouse ini, apa ini warehouse ini? Warehouse itu adalah tempat penyimpanan gudang ya, tempat penyimpanan barang di gudang. Nah, dalam keadaan standar, warehouse ini adalah redup. Redup, ya. Nah, kita nanti akan coba bagaimana cara untuk membuat nama gudang-gudang yang lainnya. Ya, dalam keadaan standar, warehouse ini adalah nama warehouse-nya center, pusat. Ya, nama gudangnya pusat. Jadi nanti kita, karena ini berkaitan dengan kendaraan, ya, kendaraan ada, nanti itu ada kendaraan motor Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki, kita bikin 4 gudang di sini nantinya, ya. Oke. Sedangkan yang ini adalah job costing atau pembiayaan pesanan. Nah, ini adalah aktivitas yang dapat Anda lakukan terutama untuk mencatat proses barang jadi berdasarkan pesanan atau job order. Nah, di samping itu juga selain untuk pembiayaan pesanan juga Anda bisa mencatat pemakaian barang yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk mencatat barang yang hilang atau rusak. Sedangkan item di sini kita adalah untuk mencatat data persediaan barang baru. Ya, gitu. Jadi sebelum Anda melakukan transaksi penjualan atau pembelian, maka terlebih dulu catat nama barang-barangnya. Nah, jenis barang ini nanti terdiri dari beberapa bagian. Ada jenis barang atau jasa yang berbentuk atau berjenis inventory part. Inventory part itu artinya barang yang kita miliki itu digunakan untuk dijual kembali. Sedangkan yang kedua adalah non-inventory part, yaitu barang yang kita miliki adalah tidak untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan sendiri atau sebagai inventaris. Sedangkan yang ketiga, barang yang berupa jasa, itu ya, berupa jasa yang dijual kepada pelanggan. Dan terakhir grouping, yaitu pengelompokan barang yang berupa paket. Sedangkan inventory adjustment di sini atau penyesuaian persediaan, di mana semua formulir inventory adjustment yang telah Anda buat sebelumnya, ya, itu akan direkap dalam suatu daftar sehingga kita dapat melakukan pengeditan, ya, atau memperbaiki atau merubah maupun menghapus formulir inventory adjustment. Sedangkan item transfer di sini tujuannya buat apa ini? Atau memindahkan atau pemindahan barang ya. Jadi tujuannya adalah untuk memindahkan letak atau lokasi di mana barang tersebut disimpan. Ya, yang sebelumnya telah dibuat dengan menggunakan warehouse. Kemudian set selling price di sini digunakan untuk atau dikenal dengan istilah menetapkan harga penjualan. Di sini adalah suatu formulir yang berfungsi untuk memindahkan atau memudahkan Anda di dalam mengatur harga jual dari barang secara sekaligus, ya, agar pada saat Anda melakukan transaksi penjualan, kolom unit price pada form sales order maupun sales invoice dapat terisi secara otomatis. Dan sekarang kemudian yang terakhir adalah grouping, ya, adalah suatu pengelompokan barang yang tadinya barang yang terurai menjadi barang yang satu grup atau satu berbentuk paket seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan mencoba membahas tentang warehouse terlebih dulu, ya. Oke, tadi sebagaimana dikatakan bahwa warehouse ini adalah ini ya, tempat atau nama untuk menyimpan barang-barang. Dalam keadaan standar ini redup. Nah, kalau kita ingin membuat nama gudang-gudang yang lainnya, maka sebelumnya harus ditetapkan dulu preferensinya dengan cara apa? Setup, preference, kemudian silakan Anda aktifkan fiturnya di sini.
aktifkan fiturnya. Nah, kemudian dalam keadaan standar sini pada multi warehouse itu tidak dicentang. Ya, artinya dalam keadaan standar tidak multi, artinya tidak lebih dari satu gudang. Nah, makanya karena kita ingin membuat nama gudang-gudang yang lainnya, ini terlebih dulu di checklist saja langsung di sini. Checklist, kemudian oke. Coba perhatikan oleh Anda, maka di layar akan muncul sudah aktif ininya warehouse-nya tidak redup lagi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuat nama gudang. Ya, nama gudang. Oke. Tadi sudah ditetapkan. Nah, kita di sini akan mencoba bagaimana cara membuat nama gudang yang baru. Nah, kita di sini nanti ada dibikin nama gudangnya, nama gudang Honda ya, seperti outputnya seperti ini nantinya ya. Nah, ini ada Honda ya, kemudian nama gudangnya Honda, kemudian description-nya, uraiannya kita di sini ini namanya gudang motor Honda, kemudian yang penanggung jawabnya present to in charge-nya di sinilah Pak Chandra ya, sedangkan Kawasaki yang bertanggung jawab Pak Kemal, Suzuki Pak Joni, sedangkan Yamaha Pak Jamaluddin ya. Oke. Bagaimana cara untuk membuat nama gudang-gudang yang lainnya? Caranya adalah silakan Anda diklik warehouse-nya, kemudian di new. Nah, ini dalam keadaan standar dia center, gudang pusat gudang. Ya, untuk membuat nama gudang yang lainnya, new. Misalnya kita di sini Honda. Nah, kemudian pada kolom description-nya Anda ketika di sini adalah misalkan gudang motor Honda ya. Gudang motor Honda. Nah, sebaiknya ini disalin aja sini ya. Nah, segini. Sedangkan Hondanya nggak usah, karena nanti kita untuk membuat nama description yang lainnya Anda tinggal di copy aja lalu di paste ya. Nanti tinggal diisi namanya misalnya Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan sebagainya. Oke. Kemudian ya kalau sudah disalin Ctrl C. Nah, untuk address barangkali supaya lebih memudahkan kita tidak perlu diisi saja. Jadi nanti kalau misalnya Anda sudah bekerja di perusahaan, ini wajib diisi di mana barang tersebut ditempatkan, lokasinya di mana, apakah di Jalan Ano atau apa di mana ya, silakan dituliskan ya. Biasanya kalau perusahaan besar itu gudangnya itu pasti berbeda-beda, tapi kalau gudangnya kecil ya udah satu gudang aja cukup ya itu. Tapi kalau perusahaannya besar biasanya ditempatkan di tempat yang berbeda-beda ya. Oke. Kemudian orang yang bertanggung jawabnya di sini misalnya Pak Chandra misalnya ya. Pak Chandra. Nah, gitu ya. Pak Chandra aja udah ya. Oke, kalau kita ingin melihat bagaimana cara melihatnya? Kalau misalnya ini contoh satu ya, oke dulu. Oke. Nah, di refresh coba, di refresh. Perhatikan ini sudah Honda sudah satu. Ya. Ini. Untuk membuat nama gudang-gudang lainnya di new saja lagi, ulangi. Kemudian kita sekarang Yamaha dulu. Yamaha. Nah, kemudian pada kolom description karena tadi sudah disalin ya, Ctrl V saja langsung. Ctrl V, tuh kan sudah ada kan? Tinggal tambahkan di sini Yamaha. Oke. Yang Yamaha itu orang yang bertanggung jawabnya adalah Pak Jamaluddin ya, itu. Misalnya Pak Jamaluddin. Oke. Tuh, ini yang bertanggung jawab bagian gudang ya. Oke, kalau untuk membuat nama gudang-gudang ini jangan di oke. Kalau di oke nanti new lagi capek. Jadi sebaiknya di next aja langsung. Next. Sekarang kita ke misalnya Suzuki. Oke, Suzuki. Ininya Ctrl V. Oke, spasi Suzuki. Oh, lebih mudah ya. Misalnya yang bertanggung jawabnya Pak Joni misalnya. Ah, ya. Oke, saya ulangi. Untuk nama gudang yang ketiga adalah nama gudangnya Suzuki, warehouse name-nya Suzuki, kemudian deskripsinya gudang motor Suzuki, kemudian person in charge-nya sini adalah Pak Joni ya. Next, terakhir yang Kawasaki.
kolom deskripsinya di Ctrl V, kemudian kasih spasi Kawasaki. Oke, yang bertanggung jawabnya misalnya si Pak Kemal ya, Kemal. Nah, itu ya. Oke, udah selesai. Karena di sini ada 4, silakan di oke, kemudian di refresh ya, di refresh. Oke, perhatikan di sini sudah ada tempat penyimpanan gudangnya, ada 4 gudang, yaitu gudang Honda, Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha ya. Oke. Silakan oleh Anda di close saja, udah. Dah. Oke, sekarang berikutnya adalah kita tidak membahas tentang job posting, kita langsung aja ke ini ya, ke item, karena kita di sini adalah materi kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mencatat persediaan barang dagangan ya, gitu. Ini bisa dengan cara diimpor atau bisa dengan cara diisi manual ya. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah caranya adalah tidak dengan cara diketik manual, tetapi dengan cara diimpor. Nah, ada di sini itu ada sebanyak 4 data persediaan barang dagangan yang harus Anda impor ya. Nah, ini kalau kita lihat data-datanya ya, bukan di Excel nih ya. Ada data persediaan motor Honda, Hondanya ada 3 jenis di sini. Ada motor Honda Vario, ada Beat, ada Revo. Sebetulnya sih banyak ya, cuman saya mengambil sampel 3. Jadi masing-masing kendaraan 3-3 aja lah untuk memudahkan. Kemudian untuk data yang kedua, data persediaan kedua lah data persediaan motor Yamaha ya. Di sini ada Yamaha Mio, ada Yamaha Vega dan Yamaha Nuvo ya. Sedangkan yang ketiga yaitu ada data persediaan motor Suzuki ya. Suzuki ada Suzuki Satria, kemudian Smash dan Shogun ya. Kemudian terakhir ada data persediaan motor Kawasaki meliputi Kawasaki Edge, kemudian Athlete dan Ninja ya. Oke. Nah, sebelum kita mengimpor ya, jadi kita mengimpor ini ya, mengimpor data pertama dulu nih ya. Nah, yang pertama yang Honda dulu nih. Yang Honda dulu ya, yang akan kita impor ya, urutannya Honda dulu, misalkan nanti bisa Kawasaki, bisa Suzuki, kemudian Yamaha terakhir boleh ya, itu ya, diacak juga boleh. Yang penting urutannya harus jelas nantinya ya. Sebab kalau kita misalkan menetapkan defaultnya berkaitan Honda, tiba-tiba ngimpornya Yamaha, nah itu jelas gak bisa ya, harus runut itunya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dulu mengatur dan menetapkan default item dulu nih. Karena kita di sini ada 4 persediaan barang dagangan, ya. Nah, kita di sini akan mencoba mengimpor data ini dulu ya, motor Honda dulu. Nah, tapi tolong dicek dulu nih, dicek dalam folder Anda dulu. Dicek dalam folder Anda ada nggak folder yang ini nih, nah yang kayak gini nih. Nah, ini ya, di dalam folder Anda harus ada ini, data import accurate. Ya. Di dalam folder Anda harus ada folder yang sudah saya kirimkan ya, yang sudah saya share ke teman-teman Anda ya. Ini harus ada ini dulu. Nah, ininya coba dicek dulu nih, data import accurate-nya. Nah, dicek dulu semuanya ini. Yang akan kita import nanti itu ada Honda, Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha nanti ya. Nah, jadi tolong sebelum kita ngimpor itu harus dicek terlebih dulu apakah data ini diprotek atau tidak, ciri-cirinya data diprotek atau tidak, dicek dulu di sini. Klik 2 kali, coba yang Hondanya dulu. Nah, kalau dibuka, kalau bisa dibuka semuanya dulu ya, dibuka dulu semuanya. Nah, ini ciri-cirinya kalau data tidak diprotek itu seperti ini. Data tidak diprotek seperti ini, artinya tidak ada warna merah sini. Kalau ada warna merah, kemudian di sini ada tombol enable apa gitu ya, di sini enable protect apa view. Nah, itu tolong di tombol tersebut enable-nya diklik aja tombolnya. Nah, kemudian buka lagi yang lainnya ya. Yang motor, item motor Yamaha, itu coba itu dulu ya, diaktifkan dulu itu ya. Diklik dulu tombol enable-nya. Sebab kalau tidak diklik tombol enable-nya nanti tidak bisa diimpor nantinya ya. Jadi tolong sebelumnya oleh Anda dibuka terlebih dulu, dicek dulu ya, ini misalkan Yamaha. Nah, yang Yamaha-nya ini tidak diprotek ya. Kalau ada protek yang warna merah, garis warna merah sini ya, dibuka dulu, diaktifkan dulu, klik tombol enable itunya, proteknya ya.
Oke. Anggaplah sudah semuanya, sudah aktif, ini boleh di-close, boleh tidak ya. Oke. Jadi tidak berpengaruh. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi sebelumnya tolong Anda dibuka terlebih dulu empat-empatnya, yaitu item motor Honda, item motor Yamaha, item motor Kawasaki, dan Suzuki. Dibuka dulu empat-empatnya, kemudian di Proteki dibuka dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menetapkan. Jadi sebelum impor itu kita menetapkan terlebih dulu. Menetapkan dulu dan mengatur dan menetapkan default yang berkaitan dengan misalnya motor Honda dulu nih, ya. Oke, caranya bagaimana ini? Caranya adalah Anda silakan klik menu setup, pilih preference. Kemudian pilih aktifkan item default account di sini. Nah, gitu ya. Saya ulangi. Untuk mengatur dan menetapkan data persediaan, maka kita diklik menu setup, pilih preference, kemudian pilih item default account-nya ini. Oke. Nah, karena kita akan mengimpor data persediaan motor Honda, maka pada inventory account-nya di sini diklik pilih persediaan motor Honda. Itu yang pertama. Kalau nanti Anda mau mengimpor persediaan motor Yamaha, sesuaikan Yamaha lagi. Gitu. Nah, sekarang kita akan mengimpor yang Honda dulu. Jadi sebelum kita mengimpor itu harus menetapkan dulu yang berkaitan dengan apa item default dulu ini. Oke, kemudian sales account. Ini, pilih di sini potongan, di sini penjualan motor Honda ya. Penjualan motor Honda. Nah, pilih penjualan motor Honda di sini. Nah, ya, pilih penjualan motor Honda. Kemudian ini sales return account, berarti pilih retur penjualan Honda. Ya, pilih retur, di sini ada retur penjualan motor Honda. Oke. Yang ini sudah default, tidak perlu dipilih lagi. Jadi kalau ini yang 3 ini tidak perlu dipilih lagi karena sudah default ya. Oke. Kemudian yang berikutnya COGS ya, berarti COGS ini cost of goods sold ya. Pilih harga pokok nih. HPP motor Honda. Nah, ini harusnya sebetulnya ini sama seperti ini, retur penjualan motor Honda. Kalau ini harusnya retur pembelian motor Honda, tapi karena tidak ada, maka diringi ke persediaan motor Honda seperti itu. Ya. Kemudian terakhir expand account, pilih di sini ya beban. Nah, di sini ada hati-hati, di sini ada beban administrasi ya. Biaya umum dan administrasi lainnya. Ya ini pilih. Seperti itu ya. Oke, jadi saya ulangi. Yang harus Anda isi itu 1. Nanti itu ya 1, 2. Ya, yang ini. Kemudian 3. Kemudian 4, 5 ya. Nah, ini sama nanti ya. Ini terus-terusan. Jadi yang perlu dirubah itu ini aja udah. Ya, ini tetap. Nanti kalau Anda mengisi yang Yamaha, tinggal dirubah. Persediaan motor Yamaha, penjualan motor Yamaha, retur penjualan motor Yamaha, ya, HPP motor Yamaha, persediaan motor Yamaha, gitu ya. Terus ngulang-ngulang sampai Kawasaki, kemudian Suzuki, semuanya dirubah gitu. Nah, sebab ini kalau Anda mau mengimpor itu tidak bisa menetapkan sekaligus, nggak bisa, harus satu-satu. Nah, jadi sebelum kita mengimpor itu harus menetapkan dulu ininya dulu menetapkan defaultnya dulu yang berkaitan dengan persediaan. Langsung oke langsung. Oke. Dah. Berarti kita barusan selesai menetapkan default yang berkaitan dengan motor Honda. Nah, berikutnya adalah kita mengimpor. Di sini mengimpor. Ya. Mengimpor. Nah, mengimpor data persediaan. Oke. Nah, mengimpor yang tadi dibikin oleh Excel tadi. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah aktifkan dulu ini itemnya. Tuh. Ya. Kalau kita ingin manual, dia langsung di sini. Tapi karena kita ingin mengimpor, langsung klik tombol import from file-nya ini. Ya. Oke, kemudian setelah muncul import item from file-nya, langkah pertama pada file ini langsung diklik tombol browse ini. Ya, browse. Kemudian Anda aktifkan ini.
Sehingga nanti muncul kotak dialog select import from file. Nah, Anda aktifkan di sini ya, karena ingat item persediaan motor Honda Yamaha itu adanya di sini di folder data import akurat. Klik 2 kali. Kok nggak ada Pak? Ya karena ini file of type-nya GDB. Tidak boleh GDB, tapi airannya harus Excel ya, XLS. Berarti pilih sini XLS atau Excel. Nah, itu seperti itu. Jadi pada file of type-nya atau jenis filenya harus Excel di sininya ya, tidak boleh GDB. Kemudian kita pertama-tama ini pilih yang Honda dulu nih, karena kita akan mengimpor yang Honda ya, open. Seperti itu. Oke, perhatikan, kemudian langsung diekstrak data. Ya. Tunggu berapa saat sehingga akan muncul seperti ini. Kalau tidak muncul gagal, silakan Anda ulangi kembali saja. Terkadang itu ya, jadi apa? Terkadang gagal, diulangi lagi aja, udah di close lagi, ulangi lagi. Atau misalnya gagal lagi, di close coba yang Excel-nya ya, itu. Ya, seperti itu. Nah, langkah pertama sebelum kita mendefinisikan itu harus dihapus dulu ini. Baris pertamanya nih. Hapus baris pertama yang ini nih. Nah, caranya letakkan kursor boleh di item number, boleh di item description, atau di quantity, atau di mana aja. Klik mouse kanan, klik tombol delete. Di sini delete, jawab yes. Itu langkah pertama itu. Harus dihapus dulu baris pertamanya. Judulnya ya, tidak boleh lupa tuh. Kemudian berikutnya baru mendefinisikan ini, samakan item number lagi di sini samakan ya. Oke, pilih, diklik di sini. Pada define to field name-nya silakan Anda pilih item NO lagi. Kemudian item description sama, cocok aja. Jadi tugas Anda hanya mencocokkan, menyamakan ya. Oke, kemudian di sini ada ya. Udah, kemudian ada quantity lagi. Ya, quantity lagi. Oke, kemudian unit 1 sama unit 1 lagi. Sini ada ya. Oke. Nah, kemudian warehouse-nya di sini nanti akan muncul ya. Warehouse-nya pilih warehouse. Nah, nanti muncul di sini. Nah, jadi ini cocokkan lagi warehouse-nya. Jadi pada define your warehouse source Anda pilih Honda di sini. Tuh, Honda lagi. Jadi kalau di sini nama sumber ininya Honda, ya Honda lagi di sininya. Oke, gitu ya, seperti itu. Kemudian as of balance-nya sama. As of balance-nya sama. Sini kalau di sini as of saja ya, sama. Kemudian berikutnya adalah cost of unit. Cost of unit. Nah, kalau di sini misalkan cost per unitnya tidak ada, ya. Nah, misalkan di sini tidak ada ya. Anda tidak perlu diisi ya di situnya ya, karena nanti secara otomatis akan muncul dengan sendirinya nanti ya. Jadi dalam hal ini untuk cost per unitnya diabaikan saja, dikosongkan, tidak perlu dipilih karena di sini tidak ada ya. Oke, jadi di sini tidak ada, yang ada kan total cost beda lagi ya. Oke, perhatikan tidak ada. Jadi dalam hal ini abaikan saja dilewat ya. Oke. Kemudian total cost. Kalau total cost ada di sini. Ya, total cost. Kemudian berikutnya, jadi saya ulangi, untuk cost per unit dalam hal ini abaikan ya, tidak perlu diisi karena tidak ada itunya ya. Kemudian item type ada di sini. Item type, pilih lagi item type-nya, nanti muncul di sini. Nah, inventory part berarti sini sama inventory part lagi. Apa yang maksud dengan inventory part itu? Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa inventory part itu adalah suatu jenis barang atau jasa yang mana barang atau jasa itu bukan untuk digunakan sendiri tetapi untuk dijual kembali. Tapi kalau non digunakan untuk sendiri ya. Oke, langsung. Oke. Kemudian berikutnya sini ada depth selling price 1 ya. Oke. Berarti di sini kita pilih depth selling price ya, ini ada depth selling price 1, yang ini depth selling price 2 ya, itu. Jadi harga jual yang pertama
daftar apa harga jual yang kedua, sorry, yang kedua. Kemudian diskon ada juga sama diskon. Ya, cari diskonnya di sini. Nah, diskon ada. Ya. Kemudian berikutnya lagi Anda samakan, cocokkan lagi di sini ada sales test code. Di sini sales test code-nya juga sama, cari, samakan, dicari di gulung ke bawah. Ya, sales test code-nya sama ini ya. Nah, nanti pada saat ini nanti muncul. Nah, ini pada saat Anda meminta ini S itu apa? Kodenya pilih standar. Ini pajaknya PPN standar. Nah, PPN standar itu artinya yang di mana pada saat kita melakukan penjualan atau pembelian itu nanti kalau karena ini pembelian maka dikenakan pajak PPN atau kodenya S, di mana PPN ini standar itu itunya rate-nya 10% ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang purchase tax code-nya sama juga ya. Itu. Purchase tax code-nya juga sama. Nah, ini nanti muncul sekali lagi sama ya. Itu sama, PPN standar juga. Artinya apa? Artinya baik penjualan maupun pembelian dikenakan pajak ya. Itu pajak 10%. Kemudian preferred vendor-nya pilih PT Honda Astra di sini. Nanti ya. Jadi pilih preferred vendor-nya. Preferred vendor-nya di sini pilih PT Honda Astra. Nah, pilih PT Honda Astra seperti itu. Ya, artinya diperoleh dari mana itunya si kendaraan tersebut? Oh, dari Honda. Kemudian berikutnya minimum quantity, ini sama ya, min quantity juga sama. Di sini ada, cari lagi ya. Minimum quantity-nya. Kemudian receipt di sini, fill, ada di sini juga, cari. Ya. Ini pilih receipt fill 1, kemudian ini juga sama receipt fill 2 juga ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai pendefinisian ini. Jadi saya ulangi kembali ke atas. Jadi sebelum Anda ini ya nanti di import data, perhatikan dulu ini tidak boleh salah ini. Jadi kalau item NO lagi, kalau item description, kalau quantity lagi, unit 1, Anda pilih warehouse, nanti pada saat Anda memilih warehouse, itu nanti pilih gudangnya Honda ya, harus disesuaikan. S of balance sama dengan S of, kemudian cost per unitnya diabaikan saja, kosongkan karena tidak ada. Kemudian total cost sama, total cost, kemudian Anda pilih pada item type-nya di sini, pilih item type lagi, pada saat Anda memilih item type, nanti pilih inventory part ya. Kemudian ini sama, depth selling 1, price 2 ya. Kemudian diskon juga sama, tidak ada pesan lagi. Kemudian untuk sales tax code di sini pilih sama sales tax code lagi, tetapi pada saat kita memilih ini nanti muncul ada S itu artinya kodenya PPN standar, sama seperti ini ya. Oke. Kemudian pada saat Anda mengisi preferred vendor juga sini sama, ada muncul pesan kembali. Munculnya adalah pilih nanti motor ini apa tadi Anda itu, oh mau mengimpor Honda, berarti pilih ininya vendornya adalah Honda Astra ya. Kemudian ini sama, minimum kuantitinya, receipt 1, receipt fill 2 ya. Oke, setelah beres, ini jangan lupa kalau biasanya kan jarang ini. Nah, ini inventory part type-nya, ini pilih di sini adalah, diklik di sini. Terakhirnya adalah pilih finish good material. Ini ya. Oke, jadi ini pilihnya biasakan ini finish good material. Dan ini harus diulang-ulang ya. Karena ini baru satu motor Honda, nanti silakan Anda untuk mengisi motor jadi untuk mengimpor motor-motor yang lainnya sama lakukan, tapi awas beda-beda itunya ya. Jadi kalau Honda lagi, Yamaha lagi, disesuaikan gitu, tidak boleh Honda isinya Yamaha dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, kalau sudah berhasil langsung klik tombol import data sini, perhatikan prosesnya. Oke, berhasil, ada 3 record ya, tidak ada yang error, di oke. Berbunyi, kemudian silakan di refresh. Oke, berarti sudah ada ini satu jenis kendaraan yang berkaitan dengan Honda. Untuk mencatat
atau mengimpor motor-motor yang lainnya seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki, sama seperti tadi langkahnya, oleh Anda silakan Anda ditetapkan lagi. Jadi nggak boleh langsung ini lagi impor, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus ulangi lagi. Nah, ini saya sampai 2 aja ya, sampai Yamaha dulu ya. Oke, ulangi lagi ini, setup lagi gitu, ngulang-ulang lagi, setup, preference, ya. Kemudian kita sekarang mau mengimpor misalnya Yamaha ya, item default count. Nah, ini dirubah ininya. Mau apa dulu sekarang? Klik. Oh, Pak, mau Yamaha dulu boleh. Asal di Kawasaki dulu boleh, Kawasaki. Set, gitu. Kalau Kawasaki berarti ini penjualan motor Kawasaki. Tuh, gitu ya ke bawah kan. Nah, ini retur penjualan motor Hondanya ganti Kawasaki, tidak boleh Honda, nggak boleh ya karena kita mau mengimpor Kawasaki sekarang. Oke, ini juga sama dirubah. HPP-nya motor Kawasaki. Ininya persediaannya motor Kawasaki. Tuh, gitu. Ya. Jadi yang harus diulang-ulang itu ini. Nah, ini ganti, ini ganti, ini ganti, ini ganti, ini ganti. Yang lainnya abaikan. Jadi ini tidak perlu dipilih lagi, tidak perlu dipilih lagi. Yang dipilih itu asal aja yang ada nama Honda, Honda ganti dengan Kawasaki, Kawasaki gitu maksudnya. Ya. Oke, setelah itu menetapkan Kawasaki, silakan Anda impor gitu. Oke, lakukan impor kayak tadi lagi. Import from file. Klik lagi ini. Tuh, ngulang lagi kayak tadi lagi. Ininya pada file of type, ada pilih Excel lagi. Nah, sekarang pilih Kawasaki, gitu maksudnya. Ya, pilih Kawasaki, kemudian ekstrak data. Ya, hapus baris pertamanya, delete. Jawab yes, silakan langkah-langkahnya seperti tadi lagi gitu ya. Oke, silakan untuk ininya supaya Anda latihan, silakan Anda selesaikan sampai terakhir sampai ini saya akan coba dulu nanti. Oke, nah jika Anda sudah selesai menginput semua data persediaan barang dagangan yang tentunya sebelumnya harus dilakukan dulu ya, setup reference dulu. Jadi sebelum Anda menetapkan mengimpor motor yang lain misalnya Yamaha, maka sebelumnya tetapkan dulu set preferensinya itu Yamaha dulu ya, seperti itu. Kalau Anda mau mengimpor Suzuki, harus menetapkan preferensinya yang berkaitan dengan Suzuki dan sebagainya. Oke, jika berhasil Anda seperti ini tampilannya ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat isinya seperti ini. Tuh, ya kalau diklik 2 kali seperti ini tuh. Dia langsung sudah nginput semuanya. Ya. Ini item type-nya inventory part, kemudian item number-nya seperti ini, description-nya dia langsung sudah terisi. Ya, quantity 10 kali 16.500.000. Nah, jadi otomatis ini yang tadinya cost per unit tidak tadi diisi sudah otomatis karena total cost dibagi ini quantity, otomatis cost per unitnya lah sekian ya. Nah, ini warehouse-nya ini Honda, tanggal ininya, pencatatan ininya segini, kemudian ini sales ininya purchase-nya, ini harga jual ya, harga jualnya segini, kemudian dikenakan pajak diperoleh dari PT Honda Astra, kemudian minimum ordernya 10, pajaknya ini ya. Nah, ini linknya nih. Nah, jadi kalau Anda kesalahan juga bisa dirubah di sini. Misalnya saya salah, kesalahannya di sini ya udah perbaiki di sini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu kalau kita bisa dicek ya di sini. Jadi dalam keadaan standar itu kita di pot yang tadi itu ada berapa hal yang harus dirubah oleh Anda ya. Oke. Nah, kita cek sekarang. Ya, jika Anda sudah mencatat semua data persediaan barang dagangan, Anda bisa langsung sekarang dicek ke General Ledger. General Ledger, kemudian pilih chart account. Totalnya berapa Anda? Nah, di sini bisa dilihat. Anda berarti tadi itu Anda sudah mencatat
ya, data persediaan motor Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki itu total persediaannya senilai 1.078.500. Perlu diketahui bahwa sebelum Anda praktek 9, itu di praktek 8 itu ada sisa ya, ada sisa sini di apa di ini nih. Di akun bisa dilihat di ini, opening balance equity. Kalau Anda kemarin praktek ya di praktek 8 itu muncul angka senilai pada opening balance-nya adalah senilai yang belum Anda catat, yaitu senilai 1.078.500 ini. 7.800. Setelah Anda diisi nilai persediaan barang dagangannya, secara otomatis karena sudah selesai, maka akun opening balance equity ini menjadi 0. Seperti itu. Ini menandakan bahwa saldo-saldo yang terdapat di neraca semuanya tidak ada yang terlewatkan, berarti sudah seimbang ya itu. Jadi saya sarankan sekali lagi tolong perhatikan ini. Jika Anda mau melakukan transaksi, harus dilihat dulu sini saldo pada akun opening balance equity-nya, apakah saldonya sudah nol belum. Kalau sudah nol, berarti neraca yang sudah Anda lakukan sudah seimbang. Tapi jika ada saldo, berarti ada saldo yang terlewat, seperti itu ya. Oke, barangkali itu aja yang berkaitan dengan ini. Nanti kita bisa lihat laporan yang berkaitan dengan ininya ya. Kalau kita ingin melihat laporan yang berkaitan dengan persediaan, bisa dilihat di General Ledger, kemudian pilih Financial Statement ya. Pilih di sini Anda ini ya, yang berkaitan dengan ini warehouse juga ada, kemudian yang berkaitan dengan laporan ya. Yang berkaitan laporan di sini bisa dilihat, bisa silakan dicoba aja ya sendiri. Oke, barangkali untuk materi yang berkaitan dengan bagaimana cara mencatat data persediaan barang dagangan atau kartu persediaan dan warehouse atau kartu gudang, saya cukupkan sampai sini. Silakan oleh Anda di ini aja ya, di close lalu di backup dengan nama apa yang sama. Jadi silakan di close saja di sini, close ya. Anda jawab mau di ini enggak, datanya mau ditutup ya, jawab yes. Kemudian nanti dia nanya mau di backup enggak, jawab yes lagi. Ya jadi backup. Oke. Ya, oke. Berarti backup sukses ya. Oke, langsung. Nah, itu ya. Oke, berarti materi yang berkaitan dengan praktek 9 sudah ini sudah dipraktekkan. Mohon maaf bila mana di dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.